Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai pedoman yang pertama dan utama bagi umat Islam. Hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah yang pertama membacanya, yang kedua mempelajarinya, yang ketiga memahaminya, dan kalau bisa kita menghafalnya. Hafal Al-Quran bagi keluarga merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan karena bagian dari menjaga Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah, kami akan mengundang seorang yang masih muda belia yang sudah hafal Al-Quran sejak berada di SMP. Kita akan panggilkan Muhammad Fadlika Saukillah. Assalamualaikum. Silakan duduk. Para pemirsa, alhamdulillah telah hadir di studio kami Muhammad Fadlika Saukillah yang dipanggil dengan kakak. Maka saya nanti akan panggilnya kakak saja. Beliau di usia yang muda belia sudah hafal Al-Quran. Pertanyaannya nih, hafal Al-Quran sejak umur berapa kakak ini? Sejak umur 15 tahun sudah hafal Al-Quran. Kira-kira apa latar belakang sehingga ada keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran? Karena kakak sangat ingin membahagiakan kedua orang tua, yang mana di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada seorang penghafal Al-Quran, mereka ini akan memberikan mahkota dan jubah kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjanjikan seorang penghafal Al-Quran itu akan Allah jadikan sebagai tamu Allah, bahkan dijadikannya sebagai keluarganya. Luar biasa, ini anak yang sangat luar biasa. Motivasinya adalah untuk membahagiakan orang tua. Sungguh menjadi orang tua yang sangat mulia mempunyai anak seperti sosok kakak ini. Yang kedua, bagaimana, apakah dalam menghafal ketika sejak kecil itu ada kendala nggak atau kesulitannya apa? Kalau yang nama kesulitan, tiap manusia pasti pernah ngerasain kesulitan. Tapi kalau kesulitan kakak sendiri, mungkin karena kakak di pondok kan belajar setiap hari itu nggak 1-2 pelajaran, tapi 4 pelajaran bahkan lebih. Mungkin karena itu, jadi kakak nggak terlalu fokus dengan Al-Qurannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang paling efektif digunakan oleh kakak untuk menghafal Al-Quran? Kalau menurut kakak sendiri, waktu yang paling enak buat menghafal Al-Quran itu ya tengah malam. Karena pas waktu itu tuh waktu hening, sunyi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulail akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajib lah, wa man yas'aluni fa'atiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Yang mana setiap malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi. Kapan? Ketika sepertiga malam akhir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa akan meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni pada malam tersebut. Jadi malam sepertiga malam ya digunakan untuk menghafal Al-Quran. Kalau untuk murojaahnya, kira-kira kakak sering murojaah pada pukul berapa? Kalau murojaah biasanya setelah sholat. Setelah sholat 5 waktu ya. Kira-kira meluangkan berapa menit setelah sholat 5 waktu untuk murojaah? Mungkin 1-2 halaman tuh 5 menit. 5 menit ya. Baik para pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Laper ya? Iya nih. Pantes aja ngajinya nggak fokus. Cobain dulu nih. Apa nih? Itu tuh rosan, alias roti santri. Roti santri itu kue yang dibuat dari macam-macam bahan pilihan, berkualitas dan yang pasti enak, bener nggak? Enak banget. Selain enak, roti santri juga menyediakan berbagai varian rasa dan macam-macamnya, Fad. Bisa buat ngemil, bisa sengaja beli buat tasyakuran, ngopi, dan lain-lain lah. Emangnya beli di mana nih? Nah,
Buat teman-teman yang mau beli, bisa aja langsung hubungi di 08221 555 9280. Gitu, Pat. Oh, roti santri, roti berkah yang bisa bikin kamu jago ngaji. Ih, apaan sih? Roti santri itu cuma bisa buat bikin kenyang doang. Yaudah, lanjutin makan di sana ya. Ayo. Baik, para pemirsa, agar kita tahu bagaimana kakak bisa hafal dari usia SD sampai SMP sudah menghatamkan Al-Quran, hafal keseluruhan, maka kita akan tanya apakah target yang dipasang pada waktu itu dan bagaimana cara menghafal kakak sehingga nanti pemirsa tahu dan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kakak. Untuk target menghafal Al-Quran sendiri, jadi contohnya misalnya kita mampu menghafal dalam sehari itu 1 halaman. Jadi kapan kita hatam? 2 tahun. Jadi Misalnya, kalau 1 halaman setiap hari setiap hari maka dalam 2 tahun bisa hatam. menghafal Quran begitu ya. Kalau 1 hari 1 lembar, 2 halaman bolak-balik, 1 tahun pun bisa. Dalam 1 tahun ya. Terus bagaimana caranya untuk menghafal yang dilakukan oleh kakak sehingga sekarang hafal Quran? Kalau metode kakak sendiri yang ada di pondok pesantren, jadi kakak nih misalnya hari ini dapat 1 halaman, nah, besok dapat 1 halaman lagi, jangan lupain 1 halaman yang kemarin, terus begitu terus sampai seminggu. Misalnya udah dapat 5 hari, hari yang pertama, hari minggu pertama itu diulang lagi. Berapa kali mengulang yang hari pertama di hari yang kelima itu? Setiap hari. Tiap hari ya. Sehingga terus murojaah dan bisa hafal secara keseluruhan. Nah, bagaimana nih kakak saat ini sudah hafal? Karena kan hafalan itu ada yang mengatakan kalau menghafalnya katanya gampang. Iya benar. Yang susah itu menjaganya. Nah, untuk menjaga hafalan kakak, apa tips yang dilakukan oleh kakak sehingga hafalan itu terjaga sampai sekarang? Pertama, kalau menjaga hafalan itu hindari diri dari maksiat. Hindari dari maksiat ya. Karena nggak bisa yang namanya kebaikan dicampur aduk dengan maksiat, nggak bisa. Dan yang kedua harus istiqomah murojaahnya juga. Istiqomah murojaah. Yang ketiga, kalau cara kakak ya, kakak alhamdulillah di pondok ini belajar tafsir Al-Quran. Nah, jadi nggak cuma ngafalin Quran, tapi juga memahamin. Nah, dengan memahamin itu kita hafalan bakal lebih lengket, bakal paham artinya, maksudnya. Jadi ada 3 tips ya yang kakak gunakan. Yang pertama tadi hindari maksiat. Ya, yang kedua istiqomah murojaah. Yang ketiga adalah memahami inti tafsir daripada Al-Quran sehingga ketika memahami ayat itu kita menjadi hafal gitu. Baik para pemirsa, di penghujung acara ini kita akan memohon kepada kakak untuk memberikan motivasi kepada pemirsa agar bisa menghafal Al-Quran. Kira-kira pesan-pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Intinya mah kita selalu berprasangka baik sama Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ana inda zunna abdi bi falyazun nabi masya'at. Jadi aku ini tergantung bagaimana prasangkaan hambaku terhadapku. Misalnya kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Contohnya kita lagi ngafal Quran, tapi kita berprasangka buruk sama Allah, kita terus jenuh. Ya Allah, kenapa yang ngafal Quran ini susah, ngafal Quran ini jenuh? Maka Allah bakal beneran, oke, jenuh beneran nanti. Nah, yang kedua, sebagian dalam Al-Quran disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan sebuah peringatan itu berupa Al-Quran, maka kami juga akan menjaganya. Nah, kita harus bisa jadi bagian tersebut. Dengan kita menghafalnya, otomatis kita bisa menjaganya. Dan yang terakhir,
Ingat pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguh Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di akhirat kiamat nanti. Ya, terima kasih, ini sangat luar biasa pesannya. Jadi yang pertama, kita harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus jadi bagian untuk menjaga Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi kita semua. Demikian talkshow kita kali ini. Mudah-mudahan semua pemirsa yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dari talkshow ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.